saya sampaikan sejumlah rahasia-rahasia kecil dalam kehidupan tasawuf. Bang yang 9 ini penentu segala hal dalam kehidupan kita. Karena memiliki mata belum tentu memiliki penglihatan. Okay. Memiliki telinga belum tentu memiliki pendengaran. Itu semua bisa dihilangkan oleh apa yang disebut sebagai virus COVID-19. Jangan menyalahkan dunia. Dunia diciptakan oleh Allah sebagai batu loncatan ke akhirat. Mau tahu caranya? Kalau mau tahu caranya, ikuti instruksi saya ya. Sampean paham ini, sampean tidak akan mudah mengadili orang lain. Nah, nanti dulu. Orang itu begitu, nanti dulu. Allah tetap lebih dekat dari ulat lahirnya. Jangan macam-macam. Belum lagi sesuatu yang membatasi pandangannya. Sampean kok bisa komentar tentang suatu hal. Sampean itu cuma ngelihatnya dari layar TV loh. Ya. Ngelihat cuma dari layar TV, dari monitor YouTube, kok bisa komentar macam-macam. Batas pandangnya itu loh terlalu tebal. Jaraknya terlalu jauh. Mengomentari sesuatu hal yang tidak sampean lihat dengan sendirinya. Kok bisa meyakininya sebagai kebenaran? Tapi sekarang tuh lagi musim banget tuh saling mengomentari lah, saling apa dan seterusnya. Tolong dibilangin mereka untuk undang Chandra Malik, tak terang nanti. Semakin banyak ilmu, sama halnya semakin banyak koleksi clipping resep itu akan semakin membebani hidupmu. Seringkali kita belajar tentang ilmu ketenangan, hidup kita tidak pernah juga mulai tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi di Dialog Positif bersama Chandra Malik. Boleh tepuk tangan dulu dong, malam hari ini seru pastinya ya, karena kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kesufian. Oke, aku langsung tanya dulu nih, apa kabar nih? Sehat Gus, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Waduh, ini terima kasih waktunya udah kembali lagi ke Dialog Positif, Gus. Dan malam hari ini seperti biasa kita merindukan apa ya? Inilah apa? Pencerahan-pencerahan dari Gus Chandra Malik gitu malam hari ini. Oke Gus, mungkin kita akan mulai dulu dari kemarin perjalanan seorang Chandra Malik dari yang asalnya nyumput jadi sufi dan sekarang langsung atau dalam satu perjalanan menyampaikan dirinya adalah sufi, itu tentunya ada proses gitu. Nah, kira-kira sufi yang ngaku itu sebenarnya gimana sih, Gus? Silahkan, Gus. Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berjumpa lagi. Kalau di audio Anda terdengar suara saya serak-serak basah, sesungguhnya bukan karena saya berwibawa, tapi karena saya bangun tidur. Ya, benar-benar baru terbangun dari tidur sekitar 2 menit sebelum acara dimulai dan terkaget-kaget. Nah, semacam mungkin dihentak oleh malaikat bahwa saya sudah punya janji dengan Mas Abu Marlo ini, dan alhamdulillah belum sempat mandi, jadi mohon maaf kalau aroma saya tidak sampai tercium di situ karena memang teknologinya belum ada. Yang jelas ketika ada pertanyaan bagaimana agar kita bisa ngobrol soal aplikasi terhadap kehidupan seorang sufi dalam keseharian kita. Sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya pada umumnya, untuk bisa menggunakannya Anda harus install dulu. Ya. Tanpa menginstalnya, maka aplikasi itu hanya menjadi alat kelengkapan yang tersedia di telepon pintar Anda tanpa Anda pernah bisa menggunakannya. Alat kelengkapan kita sesungguhnya sama semuanya. Diciptakan oleh Allah dalam kedudukan yang sama terhormatnya, sama mulianya. Namun kemudian ada yang mengambil aplikasi ini, ada yang mengambil aplikasi itu, ada yang merasa keberatan dengan aplikasi itu, ada yang merasa sangat suka dengan aplikasi ini, sehingga pilihan hidupnya ternyata tergantung pada aplikasi yang dia pilih. Jika kemudian mereka merasa, atau sebagian dari kita merasa, Tuhan tidak adil, saya kurang tahu di mana letak ketidakadilan Tuhan itu. Karena aplikasinya sudah tersedia, aplikasi standarnya sama. Kalau Anda memilih Android yang seri apa atau iPhone seri apa, aplikasinya sama semua, namun kemudian pilihannya diserahkan kepada kita, akan menginstal aplikasi yang mana, akan menggunakan lebih sering aplikasi yang mana.
akan meniadakan, menghapus, meninggalkan, dan lain sebagainya aplikasi yang mana. Maka keadilan dan ketidakadilan sesungguhnya kembali pada pilihan masing-masing, pada perasaan, ya. Kalaupun Anda merasa kehidupan ini terlalu melibatkan perasaan, mungkin seperti Mas Abu Marlo, terlalu lama tinggal di Bandung. Ya, Bandung itu kan selalu melibatkan perasaan gitu katanya ya. Ya, itu kata orang-orang Bandung yang tidak pernah pergi ke Malang. Orang Malang pun begitu mengatakan, Malang selalu melibatkan perasaan. Ya. Antara orang Bandung dan orang Malang tidak bisa saling menyalahkan karena masing-masing juga sudah dilengkapi dengan aplikasi penghangat tubuh, sama-sama dingin ya, aplikasi menghadapi kenangan, ya, aplikasi cinta kembali, bersemi dari mantan-mantan kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menginstal aplikasi tertentu, ternyata aplikasi yang kita install itu menuntut beban memori tertentu, Kang Abu. Ya. Oke. Akan mengambil jatah memori kita yang pada akhirnya kita mungkin menjadi tidak leluasa lagi memilih aplikasi-aplikasi berikutnya. Atau kita harus mendelete aplikasi yang sebelumnya kalau kita menginginkan aplikasi tertentu. Atau kadang-kadang sudah hang aja, kita sudah tidak bisa reinstall secara otomatis, kita harus klik aplikasi itu bisa untuk bisa reinstall gitu ya. Karena sudah beban memorinya sudah terlalu berat dan ternyata cadangan stok untuk menampung aplikasi-aplikasi berikutnya itu sudah tidak memenuhi lagi. Nah, saya dalam hidup memilih aplikasi Sufism. Yang saya yakin tiap-tiap dari kita sesungguhnya juga memiliki aplikasi itu, aplikasi kerohanian. Ya. Aplikasi itu saya putuskan memenuhi hampir dari 80 atau bahkan 90% pilihan hidup saya. Sehingga kemudian saya tidak terlalu concern terhadap contohnya hobi. Ya. Saya ini sudah 42 tahun menjadi manusia, tapi kalau saya ditanya apa hobi saya sangat kesusahan menemukannya. Karena saya tidak punya hobi spesifik. Nanti kalau saya jawab hobi saya wiritan, nanti saya dikira orang yang sombong gitu ya. Padahal kalau mau bicara hobi benar-benar sebagai hobi, ya mungkin itulah hobi saya. Saya bangun tidur sudah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis. Ya. Kemudian bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, langsung otomatis. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, otomatis. Mengapa bisa sampai seotomatis itu? Karena aplikasi saya dilengkapi hal-hal tersebut yang bisa bekerja secara otomatis. Saya memilih mungkin aplikasi yang paling lengkap, paling baru, namun menghabiskan sebagian besar memori-memori yang lain. Ya, untuk urusan-urusan yang lain saya cepat banget lupa. Contohnya punya uang apa enggak, tadi udah ditransfer honor humor Sofia atau belum. Ini banyak banget yang lupa. Ya. Mudah sekali lupa. Saya punya mobil dan tidak punya mobil sama rasanya. Ya. Tidak membuat saya kemudian merasa lebih hebat daripada tetangga saya yang naik mikrolet dan lain sebagainya. Bahkan saya tuh lupa. Ya. Tentu saja tidak lupa punya istri karena sudah terlanjur memberi anak ya. 5 anak gitu ya. Tapi kalau mau jujur, mana yang lebih saya ingat antara istri, anak-anak, dan entitas yang jauh lebih saya cintai? Saya lebih mencintai Allah dan Rasulullah gitu. Ya. Walaupun konon ceritanya kita belum pernah benar-benar bertemu dengan Allah maupun Rasulullah. Nah, inilah yang misteri dari cinta. Cinta itu ternyata memang menghendaki pertemuan, ya. Namun rindu hanya bisa diselenggarakan oleh perpisahan. Ya. Pertemuan dan perpisahan
berkumpul, ya, menyatu dan tidak pernah lagi mendua. Ya. Itulah derajat kekasih sejati diperoleh dari situ. Ketika pertemuan dan perpisahan berkumpul, menyatu dan tidak lagi mendua. Sampai-sampai kita bahkan ketika bertemu pun masih merasakan kerinduan. Ketika berpisah pun kita masih merasakan cinta. Terus terang ketika sebelum menit-menit ini saya mengisi kembali di dialog positif, saya sempat mikir, waduh, saya mau ngisi apa lagi ini untuk dialog positif gitu ya. Karena saya tidak terbiasa menyiapkan materi, Kang Abu. Saya lebih terbiasa menyiapkan diri. Ketika diri itu siap, maka materi akan kembali muncul dengan sendirinya. Sampai kemudian saya berpikir, apakah boleh ya kira-kira kalau nanti mengulang-ulang lagi yang kemarin? Saya sempat curiga, mencurigai pikiran saya sendiri. Kalau saya ulang-ulang yang kemarin, jangan-jangan nanti saya dikira tidak punya bahan lagi. Oke. Wah, ini pengulangan, ini udah nggak kreatif, nggak produktif, nggak punya bahan lagi. Lebih khawatir lagi nggak diundang lagi nih, aduh, kan gitu. Kalau nggak diundang lagi di dialog positif, aduh, berkurang nih pendapatan, wah gitu ya. Ya. Mikirnya jauh ya, jauh kemana-mana ya. Sampai pada akhirnya kembali ke pangkal persoalan. Loh, nanti dulu. Mungkin memang perlu diulang. Jangan terlalu berbaik sangka. Curigai juga sedikit para peserta, para pendengarnya, para pemirsanya. Jangan-jangan mereka sudah lupa sampean pernah ngomong apa. Nah, ini penyakit kita ya. Penyakit kita itu kita membuka saluran untuk menampung terlalu banyak informasi, ya. Tapi juga lupa menutup saluran buangannya. Oke. Pernah suatu ketika pasien rumah sakit jiwa itu diuji untuk terakhir kalinya sebelum dinyatakan waras. Sakit jiwa siapa, Mas? Sorry. Pernah ada 2 orang pasien rumah sakit jiwa. Oke. Ya, diuji untuk terakhir kalinya sebelum dinyatakan waras. Ditanya pertanyaan yang sama. Ini ada sendok, ada cangkir, ada gayung, dan ada ember. Pilih mana di antara keempatnya yang bisa dijadikan alat menguras air dalam bak. Mana yang paling cepat? Ya, coba saya tanya teman-teman semuanya. Mana yang lebih cepat? Tadi pilihannya ada sendok, cangkir, gayung, sama ember. Oke, teman-teman mungkin boleh respon di chat ya, mau pilih yang mana tuh kira-kira untuk menguras supaya si sumurnya cepat nih. Air dalam bak. Air dalam bak ya, sorry. Iya. Ini ada yang bilang sendok katanya, Gus. Iya. Ada yang siapapun yang menjawab ada indikasi. Pertama, pengen lulus dari ujian. Jadi orang waras, berarti masih gila ya. Ya, orang itu ditanya kepada orang gila kok. Ya, ditanya kepada orang gila. Ya, yang mau ujian kelulusan dari rumah sakit jiwa. Kalau sampean ikut jawab, berarti sampean merasa memiliki kesadaran bahwa aku belum waras, aku masih gila gitu ya. Yang kedua, indikasi bahwa di rumahnya nggak ada shower nih, masih pakai gayung ya. Kalau pakai shower dia nggak akan jawab. Wah, terlalu susah itu persoalan buat kami gitu ya. Nah, ternyata bukan sendok, bukan cangkir, bukan gayung, bukan ember. Si orang gila tuh bilang kepada dokternya, dokter gila ya, gitu ya. Dokter gila ya, masa harus milih alat-alat ini? Ya kan tinggal dibuka aja sumbatnya dari bak mandi. Iya kan? Tinggal buka aja. Ini memori teman-teman yang senior, terutama yang sudah sepuh-sepuh, masih mengalami bak mandi. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang mungkin shower ya. Nah, jadi tinggal dibuka aja sumbatnya bak mandi, maka
air itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, Hmm. nggak perlu Oke. di apa namanya itu, Nggak usah dia. digayungin gitu ya, nggak perlu Iya, diambilin iya. satu persatu, ya nggak perlu. Tinggal sumbatnya dibuka. Nah, persoalannya konteksnya dalam pernyataan saya tadi, kita suka mengisi air, tapi kita lupa atau lalai menutup sumbat bak mandi kita, sumbat wadah Ah. kita. Maka seringkali kita belajar tentang ilmu ketenangan, hidup kita tidak pernah juga mulai tenang. Kita Hmm. belajar ilmu kedewasaan, hidup kita tidak juga mulai dewasa. Kita mewiridkan banyak sekali amalan kekayaan, tapi kita lupa juga menutup sumbatannya. Kita mengamalkan Hmm. banyak hal, ya, mengisi wadah kita dengan banyak hal, tapi kita lupa menutup sumbatannya. Atau kita lupa mengelola mana yang seharusnya tetap bertahan di wadah itu, mana yang seharusnya dibuang. Yang paling canggih tentu saja bikinan Allah. Bikinan Allah Iya. tuh saluran buangnya tersedia dengan banyak ya, Hmm. dengan rumit, dengan detail sampai pada setiap lembaran kulit kita ini juga berisi titik-titik pori-pori Hmm. Hmm. yang Hmm. pada momentum-momentum tertentu dia akan mengeluarkan residu yang berupa keringat. Hmm. Ya. Atau kalau yang lubang-lubang besar, kita bisa hitung bersama-sama, ada 9 lubang. Ini Hmm. kalau orang Jawa menyebutnya babahan Hawa Songo Oke. atau lubang yang 9. Mari kita Hmm. hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, Hmm. 5, 6, 7, depan 8, belakang 9. Hmm. Nah, Oke. yang menarik, saya harus sampaikan bahwa saya menghormati forum ini, saya menghormati Mas Abu Marlo, sehingga saya sampaikan sejumlah rahasia-rahasia kecil dalam kehidupan tasawuf. Hmm. 9 lubang ini ternyata bisa kita buka tutup, dan memang seharusnya kita buka tutup atas nama Allah yang pengasih penyayang. Ya, Hmm. Hmm. mari silakan diperhatikan. Jangan memperhatikan kegantengan saya, mohon maaf, tapi perhatikan paparan saya. Oke. Nah, bis, mil, lah, hir, roh, man, nir, roh, him. Berapa? Hmm. 9. Nah, ternyata untuk menutup atau membuka lubang yang 9 itu, kita tetap bisa dalam keadaan senantiasa bertindak atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Hmm. Ternyata dalam kehidupan kita, sedetail apapun kehidupan itu, seberagam apapun, Allah senantiasa bisa dilibatkan dari awal sampai akhir. Hmm. Lubang yang 9 ini penentu segala hal di dalam kehidupan kita. Karena Oke. peristiwa masuk dan keluarnya sesuatu dari dan ke diri kita, ya melalui lubang yang 9 itu. Hmm. Terjadinya penyumbatan atau sebaliknya terjadinya kebocoran atas diri kita sangat bergantung dari bagaimana kita memilih katup pembuka dan penutup yang terbaik dan mengelola waktunya kapan seharusnya ditutup dan kapan seharusnya dibuka. Contoh, penglihatan saja. Kita bicara Hmm. soal penglihatan. Saya ingat-ingat lupa apakah pada waktu itu saya sudah mengajak sampean menyebutkan panca indera, tapi akan saya ulang bahwa Hmm. panca indera kita bukan terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, ya, dan kulit, melainkan terdiri atas penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Hmm.
Ya. Mengapa perlu dipertegas seperti itu? Karena memiliki mata belum tentu memiliki penglihatan. Oke. Memiliki telinga belum tentu memiliki pendengaran. Memiliki hidung belum tentu memiliki penciuman. Memiliki lidah belum tentu memiliki perasa. Memiliki kulit belum tentu memiliki indera peraba. Yang mengkhawatirkan itu semua bisa dihilangkan oleh apa yang disebut sebagai virus COVID-19. Ya. 19. Ya, kalau sampean mau mengajak saya berteka-teki lagi, hitung berapa jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka Anda akan cepat menemukan jumlah hurufnya 19. Ya. Ya. Ini bukan godak gadok matok kalau orang Jawa bilang ya. Ini sesuatu yang sederhana di dunia tasawuf. Ya. Sederhana akan cepat terpikirkan ketika orang lain tidak memikirkannya. Ya. Punya mata belum tentu punya penglihatan. Karena syarat-syarat penglihatan ada sejumlah hal. Pertama, apa itu? Oh ya, memiliki mata, otomatis. Kalau tidak memiliki mata, maka tidak bisa memenuhi satu di antara syarat penglihatan. Yang kedua apa? Yang kedua, membuka atau terbukanya hijab yang disebut kasyaf. Sampean punya mata, kalau hijabmu tertutup begini, merem ini aja deh. Tidak usah menyalahkan yang lain, hijab-hijab yang lain. Katup matamu sendiri tertutup, atau kamu biarkan tertutup, atau tidak kamu buka. Ya selama kamu masih menutup matamu, selama itu pula kamu tidak bisa memenuhi unsur penglihatan. Nah, kita ini ternyata sekumpulan orang sombong, ya, yang merasa kuat, merasa hebat. Padahal untuk menahan katup mata kita sendiri saja ketika mengantuk, kita tidak kuat. Nah, kita tuh merasa hebatnya kayak apa, tapi ketika kantuk datang, kita menahan katup mata kita sendiri saja kita tidak mampu. Loh, sampean mau merasa hebat. Kalau sampean hebat, cobalah tahan itu 1 kali 24 jam. Oh, kuat, Gus. Ya cobalah tahan 2 kali 24 jam. Oh, kuat. Ya coba 3 kali 24 jam. Lama-lama hang konslet semua sampean. Ya. Pertama, punya mata. Kedua, mata itu dalam keadaan kasyaf. Terbuka hijabnya. Udah nggak usah nyalahkan yang lain. Hijab-hijab yang lain itu urusan nanti. Yang paling utama hijab pada dirimu sendiri. Ya. Jangan menyalahkan dunia. Dunia diciptakan oleh Allah sebagai batu loncatan ke akhirat. Kalau sampean tidak lewat dunia, sampean mau lewat mana ke akhirat? Ya. Batu loncatan untuk loncat ke surga atau loncat ke neraka, kira-kira cara gampangnya begitu. Nah, kalau nggak ada landasannya, ya ini pesawat nggak bisa terbang. Wah, saya sering sekali Gus terkena bujuk rayu godaan dunia. Lu gampang ya. Katupnya ditutup gini kan hilang kabeh. Nah. Kamu maunya ngelihat kok. Resikonya ketika matamu kamu buka hijabnya, kasyaf, ya ada 2 unsur yang sudah terpenuhi untuk bisa melihat. Kalau kamu pengen tidak melihat, tutup saja lagi. Ya, teknologi Zoom meeting ini kan canggihnya luar biasa ini ya. Ini bisa dihilangkan seketika loh Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa dihilangkan seketika ini. Orang-orang itu sudah terlanjur jadi orang pintar yang menciptakan Zoom meeting, bisa kita hilangkan ini. Mau tahu caranya? Kalau mau tahu caranya, ikuti instruksi saya ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3, merem. Sampean merem kan hilang ya kabeh. Sak meja-meja ya hilang, sak omah-omah ya hilang kabeh. Ya. Hilang semua. Persoalannya sampean nggak mau merem, sampean maunya melek terus. Kabeh disawang semuanya, dilihat semuanya diadili. Ini saya belum ngomong soal peristiwa indera kita.
Ada yang kita langsung tolak, ada yang masuk nyangkut, ada yang masuk nyangkut diproses, ada yang kemudian turun ke hati. Makanya ada yang bilang dari mata turun ke hati. Ya kenapa? Lolos di seleksi sini, lolos. Maka diturunkan ke hati. Contoh Kang Abu Marlo, wah kan senengannya di IG itu saya lihat piknik kemana-mana kan gitu ya, ya kan? Anggap, wah asli kok, hostnya apa dialog positif bisa piknik kemana-mana, tapi hostnya umur sepi nggak bisa, ya. Kurang ajar kan gitu ya. Mungkin kita perlu tukeran aja lah, kita perlu tukeran sampean hostnya umur sepi, saya dialog positif lah. Biar saya Wah bisa itu pamer foto juga ya. belum kastanya itu. Sampai yang di perjalanan nih, cowok-cowok contohnya di perjalanan, oke naik motor, ada papasan dengan cewek cantik. Kalau itu peristiwa diterima oleh mata sampean, maka sampean akan noleh, ngikutin dia, ya. Betul. Nabrak wit, mau diar kamu kapan kan gitu. Tapi kalau tidak, sesuatu yang lewat itu tidak diterima oleh mata, ya sudah lihat sebentar, seperti Kang Marlo ini yang imannya kuat banget, udah punya bini kan gitu ya. Ya sudah, si cewek yang lewat itu tidak salah apa-apa. Pilihan kembali kepada kita. Ya. Oke. Nggak salah apa-apa. Mau dia muslimah yang pakai jilbab, mau yang dia pilihan hidupnya, maunya mengekspresikan kecantikannya, mau bagaimanapun. Bukan salah dia. Seperti halnya bukan salah dunia dan seisinya ini. Pilihannya pada kita. Ya. Mau menerima peristiwa indrawi ini dengan secukupnya, atau mau berlebihan. Kalau berlebihan mau berpaling noleh sampai nabrak pohon tadi. Kehilangan fokus melihat masa depan, melihat masa lalu kan itu. Kan gitu. Melihat ke belakang. Melihat keinginannya yang tidak terpenuhi, pengen memiliki cewek yang cantik. Ya kan gitu. Jadi ada yang pasti kita terima, anggaplah kita terima, tapi bisa juga seketika kita hentikan, kita tolak, kita anggap cukup. Tapi ada yang sampai masuk, nyantol di kepala. Kok ayu temen nih kok yo? Sapa arek iko? Ya, iku wis duwe bojo tak durung iku. Wah, main di endi? Lu kalau perlu nggak cuma noleh, gua putar balik dikejar. Kan gitu. Oke. Ada yang sampai ini diproses, diterima, accepted oleh akal kita. Dilacak iku arek endi? Masuk ke sini. Tapi ada yang bisa menolaknya. Nah, para penikmat meditasi itu akan belajar tentang bagaimana menerima secukupnya, ya. Kemudian mensedekahkan kelebihannya, gitu. Nah, tapi syaratnya tadi pertama punya mata. Yang kedua, ini kayaknya nyawa saya sudah mulai ngumpul, bangun tidur sudah mulai cerewet, berarti kan sudah mulai ngumpul nyawa saya ya. Ya. Pertama punya mata, yang kedua kasyaf, terbuka hijabnya. Tapi punya mata maupun kasyaf ini tetap tidak bisa melihat jika tidak ada cahaya. Ya, coba ini udah bagus semua settingan ruang dan lain sebagainya. Saya akan minta tolong asisten saya matikan lampu, gitu. Sudah sampai nggak bisa melihat saya. Ya, kita tidak pernah bisa melihat ketika tidak ada cahaya. Walaupun dalam diskusi-diskusi nanti saya akan menceritakan nanti tentang kegelapan. Apakah kegelapan itu? Apakah kegelapan adalah ketiadaan cahaya? Atau hanyalah ketiadaan terang? Ya, karena gelap dan terang sesungguhnya tidak menghapus cahaya. Ya. Ini bukan tentang tidak ada cahaya, jangan-jangan karena tidak ada terang. Ya. Seperti contohnya, tentu kita sama-sama tahu bahwa kulkas, lemari pendingin itu disupport oleh energi kelistrikan yang panas. Ya. Punggungnya kulkas, lemari pendingin itu panas. Tapi outputnya sesuatu yang dia berikan kepada kita dingin. Ya. Sufi itu juga begitu, Sufi. Kalau sampean tidak tahu saja bahwa Sufi itu pemarah luar biasa. Ya. Tapi yang sampai kepadamu senyumnya. Kan gitu.
yang sampai kepadamu bukan panasnya, tapi hangatnya, sejuknya. Ya. Seperti contohnya yang saya baca tadi di sosial media, pesan petuah dari guru kita, Kiai Haji Mustafa Bisri. Jika engkau tidak mampu menjadi setetes air yang menyejukkan, maka janganlah engkau menjadi sepercik api yang membakar. Nah, luar biasa ya. Jika tidak mampu membuat senang, janganlah engkau membuat sedih. Ya. Jika tidak mampu membuat bahagia, jangan pula engkau membuatnya menderita, dan seterusnya. Nah, ini cabang-cabang dari obrolan. Jadi intinya ada setidaknya 3 syarat. Yang pertama mata. Yang kedua, mata itu dalam keadaan kasyaf atau terbuka hijabnya. Yang ketiga, dalam keadaan menerima pasokan cahaya yang cukup untuk melihat. Pasokannya kurang, cahayanya remang-remang, maka yang tampak pun akan samar-samar. Tapi harap diingat, ketika pasokan cahayanya over, ya, justru kita bisa kehilangan penglihatan. Oh ini baru musimnya nih, orang merasa paling benar, paling beriman ini ya. Paling dekat sama Tuhan. Ini pasokan cahayanya terlalu banyak, menyilaukan, bahkan membutakan. Oke. Ya, pasokan cahayanya secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Tidak usahlah kita merasa dekat dengan Allah. Faktanya Allah lebih dekat dari urat leher. Tanpa engkau merasa lebih dekat, sudah pasti Allah lebih dekat. Ini bukan tentang engkau lebih dekat dengan Allah, tapi ini tentang Allah lebih dekat denganmu. Jangan dibolak-balik. Ya. Wah, ini keren nih Gus, ini keren nih. Lanjut Gus. Kalau ngundang bukan orang keren ya nggak usah diundang. Ngawur ya. Syaratnya kan harus keren. Kalau nggak keren ya malu-maluin Abu Marlo nanti. Kita review tadi, itu yang keren itu adalah bukan masalah dia yang merasa dekat dengan Allah, padahal kan Allah yang dekat sama kita, Gus. Itu tampak seperti biasa, tetapi boleh tolong agak sedikit diluaskan, Gus. Ini bukan tentang engkau, bukan tentang kita yang lebih dekat dengan Allah, tapi tentang Allah yang lebih dekat dengan kita. Ya. Sampean dalam hidup nggak perlu khawatir berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena Allah telah mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya. Katakan pada hambaku, sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehernya. Tuh. Urat leher ini loh nyatu sama tubuh kita. Ya. Nyatu. Tapi ternyata Allah lebih dekat daripada urat leher kita terhadap diri kita. Nah, ini sebenarnya ilustrasinya tidak terlalu susah. Ya. Setiap anak bisa memahami jika dia memiliki kesadaran bahwa ibunya lebih kenal kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Ya. Kang Abu Marlo merasa sudah sangat mengenal dirimu. Mohon maaf. Jangan salah. Ibumu lebih kenal kamu sebelum kamu. Ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu jangan menceramai ibumu. Jangan pernah menceramai ibumu. Karena ibumu lah yang mengajarimu berbicara. Ya. Sebelum sampean mulai karir jadi manusia, sampean mulai karirnya dari kandungan ibu, dari rahimnya ibu. Sehingga bisa diasumsikan setiap ibu lebih mengenal anaknya sebelum si anak itu mengenal dirinya sendiri. Oke. Nah, itu baru ibu. Apalagi yang menciptakan ibu, yaitu Allah. Nah, Allah ini jauh mengenal kita lebih dulu dari sebelum adanya kita. Allah sudah jauh lebih dekat. Susah kan ya? Jauh lebih dekat itu maksudnya piye? Apa bedanya dengan dekat lebih jauh? Ayo. Ya kan sering kalau sampean nonton TV atau apa itu, acaranya ini programnya apa? Lebih jauh mengenal Abu Marlo. Loh, kok lebih jauh? Kenapa nggak lebih dekat aja?
Oh ya, lebih dekat dengan Abu Marlo. Bingung sampean. Ya, ukuran jauh sama dekat ini kan bias ya. Bias, betul, Ya, betul, Gus, betul, ada Gus. kan yang lebih jauh dengan atau yang lebih dekat dengan. Karena Hmm, kita saja tidak punya ukuran yang pasti tentang mana yang lebih jauh dan mana yang lebih dekat. hmm, Segini ini jaraknya dekat. Siapa bilang? Segini dekat, segini dekat, segini dekat. Nanti dulu tolok ukurnya apa tentang jauh dan dekat itu. Kita ini loh masih ribut soal tolok ukur kok merasa lebih dekat dari yang lain. Kan gitu. hmm, Kita masih ribut soal tolok ukur kok merasa lebih benar dari yang lain. Lebih hmm, suci dari yang lain. Tolok ukurnya apa dulu. Kan gitu. hmm, 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 Ya. hmm, hmm. Nah, Allah itu lebih dekat. Bayangkan. Sampean saja seringkali menjauh dari dirimu sendiri kok. Nah, Oke. lo kok bisa Gus? Loh, sampean itu sebelum berbuat buruk, sampean sudah tahu kalau sampean akan berbuat buruk. Hmm, Ya nggih? Gimana? hmm, 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 Sudah hmm. dibisiki sama kata hati. Iku keliru loh. Iku salah iku. Iku elek. Langsung dikasih tahu sama kata hati langsung. Setelah jarno, biarin aja. Kita langgar sendiri. Kita memusuhi diri kita sendiri, kita melawan diri kita sendiri, kita memberontak dari kata hati, ya. Kita menjauhi diri kita sendiri tiap hari. Hmm. Sedangkan Tuhan itu memang maha penyabar. Arek iku bolak-balik kayak ngono, sik panggah tak ngapura. Anak itu kayak apapun, manusia itu kayak apapun, asalkan dia minta ampun padaku, aku ampuni. Hmm, hmm, Kan gitu. hmm, Kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, seolah-olah kita tidak pernah mengalaminya. Yang lebih memalukan lagi, kita terus-menerus meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang sama. Seolah-olah Tuhan tidak pernah mengampuni. hmm, Waduh, mbok sampean gawe salah sing anyar aja, bikin dosa yang baru. Jangan kayak kemarin-kemarin. Nah, hmm, 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 hmm. matahari saja selalu terbit setiap pagi, tapi pagi yang diterbiti matahari tidak pernah pagi yang sama. Nah, Hmm. kita harus tumbuh dan berkembang. Jangan terus-menerus mengulang-ulang hal yang sama, kecuali dimaksudkan untuk pendidikan. Nah, ini kembali pada awal tadi. Saya itu kalau menerocos kemana-mana tetap balik lagi ke awal. Hmm. Kecuali dimaksudkan untuk pendidikan. Ya, pendidikan yang bagaimana? Tadi kan saya bilang, apakah saya perlu mengulang-ulang ya? Wah, jangan-jangan kalau diulang-ulang nanti saya disepelekan atau dianggap nggak punya bahan. Habis sudah materinya diulang lagi. Tapi nanti dulu ternyata siapa tahu kalau ini jadi rutinan, maka ini akan menjadi bukan hanya semacam dialog, bukan semacam talk show, ya. Ini akan menjadi wahana pendidikan sesungguhnya. Apalagi kalau Mas Abu memiliki peserta yang sudah menyatakan dirinya akan secara reguler mengikuti ini. Maka perlu ada semacam silabusnya, ada polanya, ada sistemnya agar bertumbuh. Dan di dalamnya mungkin perlu ada pengulangan. Ya, ya. Ini loh yang membedakan antara dosen-dosen akademisi dengan kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mau diundang pengajian kemanapun, ini bicara soal pendidikan umat ya, pengajian kemanapun, yang dibawa-bawa materinya sama terus, kurang lebih sama terus, ya. Atau bisa dianggap pengulang-ulangan terus-menerus. Apakah beliau-beliau ini kekurangan bahan? Oh tidak. Yang dilakukan adalah memastikan proses bertumbuhnya itu baik. Seperti sampean memiliki, nah ibu-ibu sekarang ini banyak yang hobi tanaman hias ya. Ya, sama persis dengan istri saya. Ya. Itu akan melakukan pengulang-ulangan setiap saat. Ya. Hari ini siram pakai air, ya. Ya besok ya siram pakai air lagi. Nggak ada yang nyiram pakai api ya. Ya. Hari ini dilap-lap daunnya. Besok ya dilap lagi daunnya, pengulangan. Hari ini difoto, upload. Besok difoto lagi, upload lagi. Pengulangan itu untuk memastikan bahwa syarat-syarat tawasobil haq wa tawasobis sober itu terus-menerus berlangsung.
kita perlu terus-menerus saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Jangan buru-buru pengen naik kelas. Atau bahkan kalau sampean belajar ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ilmu tentang mengelola keimanan, kejiwaan, kerohanian kita, kalau ada tawaran untuk lulus atau diluluskan, jangan mau. Jangan mau. Biarlah aku terus-menerus bodoh, asalkan bersamamu. Ya, jangan pernah engkau luluskan aku, karena aku tidak mampu mengatasi rindu. Ya, biar nggak lulus-lulus nggak apa-apa, diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, karena setiap pengulangan itu seperti halnya penguatan. Kita akan menemukan sibakan-sibakan hijab baru yang membuat kita kasyaf, dan kemudian kita akan menerima pasokan cahaya berikutnya. Kita akan melihat sesuatu menjadi lebih jernih lagi. Nah, kalau bisa memahami itu, insya Allah bisa memahami pula bahwa Allah itu lebih dekat. Bukan tentang engkau yang lebih dekat dengan Allah, tapi tentang Allah yang lebih dekat denganmu. Allah ini maha unik, Mas Abu. Sangat unik. Ini luar biasa, zat yang luar biasa. Disampaikan oleh Allah, jika engkau datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangimu dengan berlari. Bayangkan, maha cepat. Ya. Engkau satu hasta, aku satu depa. Weh, lek cara menungso berarti kebablasan terus ya. Kebablasan terus saya. Sampai sak langkah Gusti Allah melayu, kebablasan nggak tahu ketemu ya. Nggak ketemu ya. Harusnya kan sama-sama satu langkah. Maju satu langkah, gerak kan ketemu ya. Sampai satu langkah Gusti Allah melayu, makanya nggak pernah ketemu ya, bablasan kan gitu. Tapi itu kalau pakai logikanya manusia ya. Kalau pakai logika keilahian, mendekatkan diri kepada Allah itu sungguh mudah. Mengapa? Belum lagi engkau mendekat kepadanya, dia telah lebih dulu dekat kepadamu. Mau dicatat, diulangi. Ini saya tas gawe iki, baru saja bikin ya. Ya. Oke. Aku juga udah lupa tadi ngomong apa aku. Ya. Oh ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu sungguh mudah. Sebab belum lagi engkau mendekat kepadanya, dia telah lebih dulu mendekat kepadamu. Nah, pun demikian sebaliknya, menjauh dari Allah itu sungguh susah. Ya. Sejauh-jauhnya jauh, dia lebih dekat dari urat lehermu. Piye katanya, mau menjauh terus piye? Betul. Ini hukum pasti sudah. Mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang yang bagaimanapun, Allah menyatakan dirinya lebih dekat daripada urat leher orang-orang itu. Jadi sampean yang punya pengalaman nakal kayak Mas Fri, nggak perlu khawatir. Wah, Gus, selama aku muda tuh aku nakal sekali, segala macam dosa kesalahan aku sudah lakukan dan lain sebagainya. Aku ini hina, aku ini apa segala macam. Ya. Oh, nggak usah khawatir. Sampean mainnya kurang jauh itu. Nah, mainnya kurang jauh. Berusahalah menjauhkan dirimu sejauh-jauhnya dari Allah. Sejauh-jauhnya yang paling jauh. Yang lebih jauh dari itu. Ya. Tidak perlu Allah. Nyamuk air bisa menemukan kamu. Nah, jangankan Allah. Semut saja bisa menemukan kamu. Alih-alih Allah. Malaikat Israel dengan mudah bisa menemukan kamu. Itu kurang jauh. Pergi lebih jauh lagi. Pergi lebih jauh. Sampean paham ini, sampean tidak akan mudah mengadili orang lain. Nah, nanti dulu. Orang itu begitu. Oh, nanti dulu. Allah tetap lebih dekat dari urat lahirnya. Jangan macam-macam. Allah meliputi segala sesuatu. Maka si fulan itu
tidak pernah terbebas dari naungan Allah. Ya. Tidak ada zona bebas Allah. Kalau ada zona bebas Allah, saya pengen sering-sering main ke sana. Ya, tapi tiba gak ono Ya. Oke. Tidak ada zona bebas Allah itu oke itu. Ya. Oke. So Oke. setan-setannya setan itu loh. So setan-setannya setan itu makhluknya Allah. Dia di bawah kendalinya Allah. So iblis-iblisnya iblis. Mana mampu dia tanpa izinnya Allah. Iya, Ya, iya. Iya. nanti dulu. Yang kau lihat sebagai orang yang paling buruk, paling jahat, oh nanti dulu. Kamu tidak pernah benar-benar tahu. Di dalamnya, apa yang di dalamnya, dan Allah meliputi kedalaman. Ya. Mustahil sesuatu hal bisa bergerak tanpa izinnya Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izinnya Allah. This is how you see, how you look at something. Ini kembali kepada matamu, pada kasafnya matamu, pada pasokan cahayamu, pada bagaimana caramu memandang. Pandangan itu setidaknya terdiri atas 4 hal. Ya. 1, cara pandang. Ya. Cara pandang yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang beragam. Ya. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, batas pandang. Yang keempat, jarak pandang. Cara pandang, sudut pandang, batas pandang, jarak pandang. Cara pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Ya. Memandang sebelah mata gini dengan memandang utuh mata beda. Ya. Sudut pandangnya dari mana? Penjuru utara, penjuru selatan, depan, belakang, dan menghasilkan pandangan yang berbeda. Ya. Sampean ngelihat ini kalau dari depan lebar ya, gitu. Kalau dari bawah tinggi ya. Ya seperti orang ngelihat ini loh, mendefinisikan gajah itu loh. Ada yang lebar kupingnya, sing ketemu kuping. Ada yang panjang, sing ketemu buntut. Ada yang gede, sing ketemu kan gitu. Padahal gajahnya ya gajah sama gitu. Objek pandangnya sama, tapi penghasilan. Hasil dari pandangannya berbeda-beda. Belum lagi sesuatu yang membatasi pandangannya. Sampean kok bisa komentar tentang suatu hal. Sampean itu cuma ngelihatnya dari layar TV loh. Ya. Ngelihat cuma dari layar TV, dari monitor YouTube, kok bisa komentar macam-macam. Batas pandangnya itu loh terlalu tebal. Jaraknya terlalu jauh. Mengomentari sesuatu hal yang tidak sampean lihat dengan sendirinya. Kok bisa meyakininya sebagai kebenaran? Tapi sekarang tuh lagi musim banget tuh saling mengomentari lah, saling apa dan seterusnya. Tolong dibilangin mereka untuk undang Chandra Malik, tak terangno nanti. Oke. Ya, kita lihat di Twitter lah, Gus. Gitu ya. Twitter itu kan luar biasa tuh, di situ war-warnya tuh luar biasa tuh. Gimana tuh? Masyarakat anonim kan ya. Masyarakat anonim. Masyarakat anonim bener. Masyarakat anonim. Dunia nyata saja fana, apalagi dunia maya. Lah kok sampean memilih hidup di dunia maya itu bagaimana? Ya. Kan gitu. Keyakinan itu setidaknya dibangun atas sejumlah hal. Ya. Pertama, ilmal yakin. Ya. Yakin percaya karena ilmunya. Ya. Yang kedua, ainul yakin. Iman atau percaya atau yakin atas dasar melihat sendiri. Tidak cuma katanya-katanya. Ilmu ini kan katanya-katanya. Ya. Melihat sendiri. Yang kemudian yang ketiga, hakul yakin. Beriman atau yakin atau percaya karena mengalami sendiri.
Yang keempat, ikmal yakin. Percaya, yakin, mengimani sesuatu hal karena merasakan sendiri. Ini sekali lagi saya sering mengambil contohnya dari ibu-ibu karena ibu-ibu itu adalah contoh yang sempurna dalam kehidupan manusia. Ya. Oke. Kenapa tuh, Gus? Ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kan sukanya kalau beli majalah, entah itu Femina, entah itu apa ya, itu kan yang dicari pertama resep ya, Bu. Nah, resep diguntingi, dikliping, dikumpulkan resep-resep itu sampai numpuk. Kekayaannya itu ya potongan-potongan resep itu. Nah, nggak tahu kalau sekarang kan sudah bisa download Google mungkin ya. Nah, dulu itu kan dengan cara setia berlangganan, entah itu koran, entah itu majalah, Kartini atau Femina, gonting itu. Ini ilmu yakin. Dia yakin betul bahwa nasi goreng yang enak ini ilmunya ini. Ya. Tapi semakin banyak ilmu, sama halnya semakin banyak koleksi clipping resep itu akan semakin membebani hidupmu. Kalau masih ada kalaunya. Nah, ini satu lembar ini, Mas. Satu lembar, konangan fotonya anakku. Satu lembar ini ya, kalau kita taruh di atas kepala kita, ini mengganggu sudah kehidupan kita. Ya. Apalagi 2 tumpuk, 3 tumpuk, 4 tumpuk. Makanya orang makin pintar kok malah makin bodoh kan? Karena beban hidupnya itu diberati, diboboti oleh ilmunya. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Nah, harus naik kelas. Di resep ini disebutkan, bawang merah sekian, bawang putih sekian, cabenya sekian, bla 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 sekian. Harus naik kelas kepada ainul yakin. Melihat sendiri. Harus pergi ke pasar. Atau harus buka kulkas. Punya cabai nggak ya? Oh, ini cabai. Melihat sendiri. Ya, oh, ini bawang. Oh, ini bawang putih. Ini bawang merah. Oh, ini toge. Oh, ini apa? Oh, ini beras. Ini apa? Harus melihat sendiri. Jangan hanya dari buku. Jangan hanya dari keilmuannya saja. Textbook saja. Teks saja, tapi kehilangan konteks. Ya. Harus melihat sendiri. Ibarat kata harus mengumpulkan apa-apa yang menjadi alat kelengkapan dari daftar resep ini. Kumpulkan, taruh di meja, di kitchen Anda. Apa kemudian berikutnya? Hakul yakin, harus mengalami sendiri. Ya. Yang namanya bawang yang harus dirajang. Ya. Yang namanya cabai harus diapakan. Nanti sampean akan mulai mengalami hal-hal yang tidak tertulis di teks ini. Lagi salahku apa tuh iki? Kok aku ngerajang-rajang bawang kok nangis dhewe iki opo? Ya aku mau kelingan mantan dan enggak ada di resepnya, enggak ada. Iya ya, nggak disebutin di resepnya ya, karena nggak mengalami. Oke. Nah, kalau yang tidak mengalami sendiri kan lu lebay lu masa kenapa inget mantan lu? Masa harus nangis? Siapa yang inget mantan sambil bercucuran air mata padahal gara-gara bawang? Ya kan? Ini sesuatu yang tidak ditulis. Ya. Sesuatu yang tidak ditulis di buku, di ilmu, harus mengalami sendiri. Belum lagi nanti kalau sampean dalam pengalaman itu mengalami insiden-insiden. Seperti waktu teman-temannya Zulaiha baru masak-masak bareng itu ya di dapur, Yusuf datang. Ya. Itu kan dirijine kekatakan gitu ya. Dirajang dirijine. Ya, itu juga tidak ada di teks itu enggak ada. Kalau sampean baru terus enggak cara Jawa keperang apa ya, kena pisau. Keluar darah. Dan lain sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak ditulis di sini. Harus mengalami susah sedihnya, jatuh bangunnya. Itu baru sampean bisa hakul yakin ternyata nasi goreng tidak seenak yang dibayangkan. Susah aku kan gitu ya. Tanganku kena pisau, aku bercucuran air mata, gerah sumuknya kayak gini, mending lain kali beli aja lah, udah nggak usah masak. Nah, komentarnya bisa begitu. Atau si anak,
Bu, nasi gorengnya enak banget, Bu. Udah mulai malam ini kita nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah beli yang abang-abang gerobak itu. Tiap kali kita pengen nasi goreng, kita pengennya nasi goreng bikinan Ibu. Komentarnya bisa macam-macam. Ini ternyata ngikuti resep ini kok keasinan ya. Bikin takaran sendiri sampean. Aku kok pengen lebih pedes ya. Tambahin cabai. Pada akhirnya ilmu itu akan mengikuti pengalamannya. Ya. Dan itu akan menjadikan kita dewasa. Bahwa capaian-capaian tertentu tiap-tiap manusia, itu manusiawi saja berbeda-beda. Ya. Lu ayatnya sama, bunyinya sama, tafsirnya kok bisa beda-beda ya? Lu iya namanya nasi goreng aja beda-beda. Ya. Ya. Nggak perlu heran, nggak perlu kagetan, biasa saja. Ya. Kita berbeda karena kita sama. Sama-sama berbeda. Ya. Kita berbeda karena kita sama. Sama-sama berbeda. Paham ini, hidupmu tuh enak gitu. Santai. Yang sana mau teriak-teriak merasa paling benar, biarin, memang itu begitu kok. Yang sana mau bikin, alah, hiasan dunia. Hiasan dunia. Yang paling penting, jangan pernah engkau terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Sampai-sampai engkau tidak sadar bahwa ternyata Allah lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh yang lebih menyedihkan. Ya. Allah itu kan maha memiliki segala sesuatu. Ya. Tapi saya sekarang mau nanya, Allah maha memiliki segala sesuatu itu Allah memiliki apa sebenarnya? Ayo. Kalau sampean mau pakai pemahaman tasawuf yang tingkat menengah saja, ya, bahwa segala sesuatu itu sirna kecuali Allah, ya, segala sesuatu itu meniada atau bahkan tiada dalam makna yang sesungguhnya selain Allah, tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Terus Allah itu memiliki apa? Tidak ada yang selain Dia. Ayo, Allah memiliki apa? Allah itu tidak memiliki apa-apa selain dirinya sendiri. Dan diri sendirinya Allah itu maha segala-galanya. Persoalannya sampean merasa memiliki banyak hal dalam hidupmu, tapi ternyata sampean tidak memiliki dirimu sendiri. Maka kehilangan terbesar adalah kehilangan dirimu sendiri. Kalau dirimu yang hilang, sampean mau lapor kemana? Ke polsek terdekat. Dirimu yang hilang. Ayo, dirimu yang hilang. Jangan sampai engkau kehilangan dirimu sendiri. Bolehlah kehilangan yang lain. Segala sesuatu datang dan pergi. Tapi engkau selama-lamanya dengan dirimu sendiri. Teman sejati itu siapa sih? Teman sejati itu kan dirimu sendiri. Kemanapun engkau pergi, ia selalu turut bersamamu. Ya, engkau menangis, ia ikut sedih. Engkau terluka, ia ikut kesakitan. Engkau tidak dimengerti, ia senantiasa memelukmu. Persoalannya kok kamu nggak patio setia pada dirimu sendiri. Engkau terus membantahnya, engkau terus menyangkalnya, engkau terus menjauhinya. Seolah-olah engkau tidak membutuhkannya. Engkau terus-menerus menipu dirimu sendiri. Ya. Merasa lebih cantik kalau pakai baju yang mahal. Iki maksudnya piye? Kamu tuh cantik dari sananya. Ya. Jangan mau menipu dirimu sendiri dengan barang-barang tertier yang seolah-olah lebih mahal dari dirimu. Ya. Kamu merasa lebih begini, lebih begitu hanya oleh karena unsur-unsur dari luar dirimu. Engkau tempelkan. Padahal apa yang kau lekatkan itu nanti pada akhirnya harus engkau tanggalkan. Sedangkan dirimu sendiri terus-menerus lekat, dekat pada dirimu sendiri. Ya. Itu. Ini orang Indonesia ini
punya kecenderungan selingkuh. Nih saya buka rahasia ya. Ya sama saja lah. Saya sama Abu Marlo ya sama saja. Sampean juga sama. Orang Indonesia tuh punya kecenderungan selingkuh. Kita jujur-jujuran saja. Ya. Loh, maksudnya gimana, Gus? Ini loh, sampean kalau mau ngomong cinta sama pasanganmu selalu mengatakan kata yang sama. Aku mencintaimu apa adanya. Ya. Benar nggak? Aku mencintaimu apa adanya. Nanti dulu. Nya adalah kata ganti orang ketiga. Jangan orang Indonesia kurang ajar ya. Ya. Aku mencintaimu. Mu itu kata ganti orang kedua, ya. Mu. Aku mencintaimu apa adanya. Ya jadi jangan menyalahkan pasanganmu kalau dia nggak setia. Memang kamu pun juga begitu. Sama kok. Alam bawah sadar kita mengajak kita mengucapkan bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa kita memilih kata-kata itu. Jadi kita tuh termasuk golongan orang-orang yang kalau berpapasan akan tidak hanya menoleh, tapi putar balik ngoyak. Beda sama orang Barat. Orang berbahasa Inggris. I love you. Whatever you are. Ya. Bukan I love you whatever she is atau whatever he is. Kalau kita karena kita mungkin punya mata ketiga, orang-orang kebatinan. Ya, aku mencintaimu apa adanya. Wah, ini kurang ajar. Tapi coba mulai besok kita kampanyekan, kita ngomong kepada pasangan kita masing-masing. Aku mencintaimu apa adamu. Akan terasa aneh ya, karena kita nggak pernah mendengar itu. Bu atau Dek, aku mencintaimu apa adamu. Tumben, gitu aja. Biasanya kan apa adanya, ya kan? Jadi para peselingkuh itu sebenarnya sudah jujur, tapi kita tidak menerima itu, kita tidak menyadari itu. Ya. By the way, Gus, bahasa Indonesia ya ini ya. Ini kemana-mana, tapi ini luar biasa. Dari awal bicara tentang aplikasi itu menambah memori itu masuk ke dalam ruas-ruas atau ruang-ruang pendengaran, penglihatan. Ini tuh aku kayak lagi baca buku Rumi, baca buku Ibnu Arabi yang dipaparkan dengan simpel, tapi ini kena banget gitu, Gus. Itu keren. Ya balik lagi ya, emang harus keren lah itu. Oke. Cuman yang aku highlight itu satu, Gus. Itu tadi pemaparannya top of the top gitu. Tetapi tadi ada kalimat yang menarik adalah mencurigai pikiran, Gus. Sampean kan bilang tadi ya. Bilang bahwa gini, aku sebelum ke sini mencurigai pikiranku bahwa nanti kalau aku mengulang nanti. Nah, mencurigai pikiran ini kan sesuatu hal yang menjauhkan diri kita sama diri sendiri gitu. Saya sama diri karena terlalu banyak mencurigai pikiran. Apa yang bisa dielaborasi dari mencurigai pikiran, Gus? Begini. Itu justru ikhtiar untuk mendekat pada diri sendiri. Mengapa? Karena kita terlalu sering tidak curiga pada diri kita sendiri dan kita terlalu sering curiga pada orang lain. Ya, sampean ini semuanya, aku yakin punya keahlian yang kurang lebih sama untuk membohongi orang lain. Ya, tapi sering kali gagal untuk membohongi diri sendiri. Bukan lagi membohongi, tapi mungkin ikhtiar berikutnya adalah menyangkal. Karena membohongi pasti gagal. Ya, menyangkal, denial, kan gitu. Kita sering berdoa, ya Allah lindungilah kami dari godaan setan. Seolah-olah semua ini segala sesuatu atas dasar bisikan setan. Nanti dulu, jangan-jangan setannya baru pray atau lepas shift, sedang tidak kerja. Ya. Lepas tugas ya, lepas piket. Lepas piket di salah-salahin. Ya. Itu gimana nggak dendam anak cucu setan sama sampean? Ya. Loh, setan aja sif-sifan, Mas. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Kalau dia baru asik nongkrong di kuburan, ya ini lepas dinas, asik nongkrong di kuburan, kumpul sama anak istrinya. Sampean lewat kuburan takut, kemudian sampean a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jare setan nih, loh, apa salahku? Jampet, aku lagi pray kok, lagi kumpul sama keluargaku. Oh, terkutuk apa ini? Iya kan? Baru lepas dinas. Baru ganti shift.
Disalahin lagi ya. Disalahin sampai pakai ngadu-ngadu ke Tuhan segala. Ini kan dia marah itu. Ditenono kon lek pas aku dinas tak oyak kon tak kejar kamu. Beda sama orang-orang beriman yang tidak gampang menyalahkan. Lewat kuburan sama takutnya, tapi sikapnya berbeda. Dia akan melambaikan tangan sambil salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Keluarga setan seneng. Apik arek iki. Beda karo lain-lainnya ya, beda sama lain-lainnya. Sudah jelas setan kok didoakan. Wah, khusus arek itu jangan digoda ya. Dia bahkan kepada yang tidak tampak pun mendoakan. Pilih di sampean. Gampang mengadu pada Tuhan atau mendoakan. Saya sama takutnya dengan sampean lewat kuburan. Tapi saya nggak mudah ta'awudz. Apa-apa kok ta'awudz kayak nggak punya pegangan aja. Ya. Apa-apa kok ngadu ke Tuhan, nanti dulu. Siapa tahu masih ada yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Ya. Diajari oleh Kanjeng Nabi, diajari. Nah. Jadi kalau ketemu tempat menakutkan, jawab. Saya lambai-lambai tangan ke kamera gitu sambil assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Al-Fatihah. Seneng itu dikasih Fatihah, sampai nggak diganggu. Gitu loh. Nah, kita terlalu sering mencurigai kurang lebih setan aja. Tapi kita tidak mau mencurigai diri sendiri. Seolah-olah semua kesalahan atas dasar bisikan setan. Jangan-jangan atas dasar desiran syahwat nafsumu sendiri. Iya. Setan itu cara kerjanya bagaimana sih? Ayo. Setan itu cara bekerjanya berbisik. Yuwaswisu fi sudurinnas. Berbisik ke dada manusia. Di lapisan sudur. Karena lapisannya banyak. Ada sudur, ada fuad, ada kolab. Ya, dan seterusnya. Di lapisan sudur. Berbisik. Maka jangan heran. Bulan Ramadan. Katanya kok setan itu diborgol. Kok masih banyak keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Persoalannya sampean aja yang membaca teks hadis itu dengan cara yang bodoh. Mohon maaf. Kenapa? Loh, buat setan tuh nggak persoalan mau diborgol. Lah cangkemnya nggak diplester loh. Oke. Cangkemnya nggak diplester ya masih bisa visu turinas tuh ya. Karena cara bekerjanya dengan berbisik. Iya, karena cara kerjanya berbisik bukan pakai tangan ya itu. Pakai cangkem. Lu Kanjeng Nabi itu ketika bersabda pinter. Pada bulan Ramadan setan-setan diborgol. Pinter. Seolah-olah sudah memenjarakan setan. Setan dia bilang matur nuwun Kanjeng Nabi kan gitu. Cangkemnya nggak diplester ya. Itu nggak usah diborgol, kalau cangkemnya diplester nggak bisa berbisik. Bener. Itu loh. Mengenal masing-masing ciptaan Allah dan alat kelengkapannya ya. Jangan-jangan karena nafsumu sendiri. Nah, setan wilayah kerjanya dada. Yuwaswisu fi sudurinnas. Nafsu itu wilayah kerjanya kepala. Ini yang penting ya. Mencurigai pikiran. Kenapa? Karena serangannya ke kepala. Segala sesuatu peristiwa indrawi itu menimbulkan nafsu. Ya. Sampai nyawang gorengan masih mari mangan sego goreng. Waduh, enak ya Gi. Ini kena nafsu. Segala sesuatu peristiwa indrawi menimbulkan nafsu. Ya. Maka serangan nafsu itu pada kepala yang di dalamnya terkandung pikiran. Sampean mendengar ocehan tetangga, gibahnya atau pujian pada dirimu sendiri, nafsunya keluar. Sampean mengendus aroma wangi tubuh, nafsunya keluar. Sampean mencicip sesuatu, nafsunya keluar. Sampean bersentuhan ini alat peraba, nafsunya keluar. Ini semuanya dikontrol oleh pikiran. Maka nafsu menyerangnya kepala. Lah ini kalau nyangkut di sini kok kepala itu dikuasai oleh nafsu, turun ke hati langsung dimakan sama setan. Ya. Tinggal butuh sedikit tiupan yuwaswisu saja.
Kalau ini tidak Jadi sampai gitu ya? turun, ya, kalau ini tidak Mhm. sampai turun, diselesaikan di sini, kemudian ditolak keluar, maka ini akan tetap berisi hanya Allah dan Rasulullah. Oke. Persoalannya kamu sukanya main hati sih, apa-apa sedikit-sedikit baper, bawa-bawa perasaan, semuanya dimasukin hati. Ya, padahal mungkin cukup dimasukkan ke perasaan dan kemudian diterima secukupnya, ditolak-tolak-tolak gitu. Dibuang-buang, buang-buang. Ya, Oke, maka oke. menjernihkan pikiran selalu lebih awal daripada menjernihkan perasaan. Ya. Mmm, mmm, Tafakur itu saya maknai sebagai bukan hanya kegiatan berpikir. Ya. mmm. Tafakur bahkan justru kegiatan menyingkir-nyingkirkan pikiran. Menyingkir-nyingkirkan pikiran, oke. Kok bisa, Gus? Lo sampean kakean pikiran, kebanyakan pikiran, apa-apa dipikirkan kayak kurang pikiran aja. Nah, Mmm, untung sampean nggak stroke. Semua kok dipikirkan kayak kurang pikiran aja. Sudahlah gitu loh. Sudah mmm, ada panitianya, sudah ada yang ngatur, sudahlah jangan semua dimasukkan pikiran, nanti terlalu berat. Tafakur adalah kegiatan menyingkir-nyingkirkan pikiran. Mengapa? mmm, Karena terlalu banyak yang kita pikirkan sampai menumpuk. mmm, Ya, ini disingkirkan, singkirkan. Semakin mendalam sampai bertafakur, semakin mendalam pula pikiran yang disingkirkan. Sampai kemudian pikiran paling mendasar disingkirkan dan mmm, tersingkaplah. Ternyata tumpukan-tumpukan pikiran itu menutupi kemurnian. mmm, Ya, ini berhasil dilakukan oleh para pejuang dalam makna yang bagaimanapun. Ya, contoh yang paling mudah berhasil dilakukan oleh para guru. mmm, Guru ini pendidik yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa? Karena beliau-beliau ini berhasil menjaga kemurniannya. Oh, kalau pakai pikiran nggak situ jadi guru, Mas. mmm, Ngawur, mmm, gajine piro? Wah, ditumpuk. Wah, gajiku segini, mate aku. Oh, mari ngono dijaki rabi karo pacarku, minta nikah. mmm, Waduh, tambahi segini. Nanti angsuran rumah bagaimana? Nanti kalau butuh motor bagaimana? Nanti kalau punya anak satu bagaimana? Anak dua bagaimana? Mulai imunisasi, mulai TK. Wah, ini aduh. Kak Sido jadi guru, jadi pegawai bank dia. mmm, Untungnya berhasil menyingkir-nyingkirkan pikiran sehingga yang tampak adalah kemurnian. Dan di dalam kemurnianlah bersemayam kemuliaan. Nah, mmm, kemuliaan inilah cahaya yang luar biasa keberkahannya. Sehingga mencukupi. Aneh. Gajinya cuma berapa ratus ribu tapi berani nikah ya. Gajinya cuma mmm, berapa ratus ribu berani punya anak. Gajinya cuma berapa ratus ribu bisa punya rumah. Bisa punya motor, anaknya sekolah semua, jadi anak-anak baik semua, anak semua. Ini dari mana kalau bukan dari keberkahan, dari kemuliaan, dari kemurnian. Kita harus sering mencurigai pikiran kita sendiri. Waduh, uang tinggal 10.000, bisa apa aku? Ngawur sampean. Sampean memang bayar tadi menungso. Nah, seolah-olah kalau nggak oke. pegang uang, kita nggak bisa apa-apa. Curigai pikiranmu. Saya Iya, mau tanya iya, iya. kepada sampean semua, baik yang junior maupun senior sebagai manusia. Sampean ketika memulai karir sebagai manusia, modal berapa? Mmm, Modal berapa? nggak ada modalnya, Nggak Gus. ada yang modal. Sampean hidup dari detik pertama langsung bati, langsung untung. Ya, hidupmu dari detik pertama itu langsung untung. Bagaimana bisa engkau merasa dirimu rugi? Terus kamu mulai hitung-hitungan. Sampai diejek berkali-kali oleh Allah. Fabi ayya'ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sejak mulai langsung bati, langsung untung kok. Sejak mulai langsung dapat nafas. Sejak mulai langsung dapat air susu ibu. Sejak mulai langsung dapat pelukan kasih sayang. Sejak mulai langsung dapat harta yang paling berharga adalah keluarga. Dapat semua loh, langsung untung loh. Rugi dari mananya?
Sekarang sampean setelah dewasa, katanya dewasa. Lah kok malah sering, waduh, uang 1 juta, kalau dikurangi untuk ngasih saudara 500.000, masih harus bayar ini 300, masih harus ini begini. Wah, nggak cukup. Ini kan aneh sampean. Aneh sampean. Seolah-olah hidup itu harus ngongkos. Hidup itu tinggal untungnya. Nggak ada ruginya sama sekali. Ini tadi sebelum mulai ada drama kecil contohnya ya, antara saya dengan teman saya, apa saudara saya, ya. Namanya Tommy. Ya. Tommy ini butuh uang 10 juta. Gus, saya pinjam uang 10 juta, Gus. Oh iya, Tom. Tapi kalau 10 juta nggak ada. Yang ada berapa, Gus? Yang ada 6 juta. Oh iya, Gus, nggak apa-apa. Saya serahkan 6 juta ke Tommy. Tommy terima. Terus Tommy bilang, berarti kurang 4 juta ya, Gus? Iya, Tom. Adanya 6 juta itu. Maaf ya. Ya enggak apa-apa, Gus. Yang penting nanti kekurangan 4 juta itu disaur, dilunasi. Loh, kok aku mau jadi utang nih? Aku ngutangi kamu kok malah aku jadi utang. Loh lah iya. Saya kan pinjam 10 juta. Iya. Terus saya kan terimanya 6 juta. Iya. Kan kurang 4 juta, Gus. Kan utang itu 4 juta. Ya piye to Tom iki Tom? Ulangi. Ya udah ulangi lagi. Gus, saya pinjam uang 10 juta. Oh iya, adanya 6 juta ya Tom. Iya, sudah terima. 6 juta. Kurang 4 juta ya, Gus. Jancuk kok iso aku utang yo. Piye ki maksudnya kan gitu. Loh, tapi kan kamu utang 6 juta, Tom. Nah, kan aku sudah nyerahin 6 juta. Berarti kan kamu utang 6 juta. Ya sudah 6 juta ini saya kembalikan ya, Gus. Sah ya, lunas ya. Ya lunas. Berarti Gusnya masih utang 4 juta ya. Kan Muhammad. Lah iya, Muhammad gak jalan. Dunia tuh begitu. Utang 10 juta. Saya cuma punya 6 juta. Saya kasih 6 juta. Kata si Tommy, saya terimanya 6 juta, kurang 4 juta ya, Gus. Lebih ya, Toto. Ya berarti Gusnya utang 4 juta. Loh, kamu utangnya 6 juta. Ya enggak apa-apa sudah. Utangnya 6 juta saya lunasi ya. Ini, Gus. Ya, sudah lunas. Gusnya masih utang 4 juta ya. Ini matematika yang rumit dalam kehidupan. Ya. Kalau kita bertahan pada angka-angka saja dan tidak mulai menikmati keajaibannya. Keajaiban angka itu seperti apa? Ya seperti yang pernah disampaikan oleh guru kita. Janganlah berdebat tentang 10 itu dihasilkan dari 5 tambah 5. Jangan. 5 kali 2 juga bisa. 3 tambah 7 juga bisa. 11 kurang 1 juga bisa. Jadi banyak jalan untuk menempuh tujuan sampai kepada angka 10 itu. Ya, hidup ini terlalu indah untuk diratapi dengan kesedihan. Ya. Jadi kita hadapi saja. Nah, setan menyerangnya dada, nafsu menyerangnya kepala. Sampai-sampai saking takutnya saya terhadap diri saya sendiri, dan harus menerus saya asah supaya semakin tajam, harus terus-menerus saya curigai pikiran saya. Saya termasuk orang yang tidak berani, insya Allah seumur hidup saya, mengaku pernah dijumpai Rasulullah dalam mimpi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, kalau engkau bermimpi berjumpa dengan aku, maka niscaya itu adalah aku. Karena setan tidak mampu menyerupaiku. Okay? Hati-hati. Di sini Rasulullah hanya menyatakan setan tidak mampu menyerupaiku. Tidak yang lain. Saya lebih khawatir kepada angan-angan saya sendiri. Yang mungkin terlalu mencintainya, merindukannya, mengharap perjumpaan dengannya. Kemudian angan-angan saya itu membentuk entitas serupa tertentu yang saya sangka itu adalah Rasulullah. Ya,
Saya memilih untuk diam dan tidak mengatakan apa-apa tentang perjumpaan dengan Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena saya merasa belum selesai dalam terus-menerus mencurigai pikiran saya. Oke. Itu Dan Mas. itu luar biasa banget, Gus. Dan itu ada kaitannya sama tadi dikatakan Gus Chan mengatakan bahwa semakin ilmunya berat gitu ya, semakin ya itu tadi semakin banyak tahu banyak nggak tahu gitu. Nah, apa kaitan orang berilmu dan orang berakal sementara Quran mengatakan ulil albab, Gus? Itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal. Nah, gimana nih? Karena kan kalau kita sekarang melihat belajar itu kepada orang yang berilmu, tetapi Ya, katakanlah orang berilmu ini justru juga balik lagi ke tafsir tadi, Gus. Perbedaan tafsir ya, jadi ya, berantem, perbedaan tafsir jadi saling serang. Nah, gimana menurut ya, sampean? ya, ya, ya. Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, terutama yang Muslim atau ya kepada siapapun yang percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Ya, Hmm. sampean percaya atau tidak, atau bahkan sampean sepakat atau tidak, bahwa Muhammad adalah manusia paripurna yang paling cerdas sealam semesta. Hmm. Percaya nggih? Hmm. Nah, karena sampean percaya bahwa Muhammad itu manusia paling paripurna, paling cerdas, paling hebat di alam semesta, itu kira-kira masuk akal sampean atau tidak kalau beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Nggak mungkin. Oh, setidak bisa tidak bisanya hanya butuh beberapa detik buat beliau belajar dan menguasainya. Ya. Beberapa detik. Hmm. Hakul yakin ya. Setidak bisa tidak bisanya membaca dan menulis. Muhammad itu manusia paripurna yang paling hebat. Hanya butuh beberapa detik untuk bisa membaca dan menulis. Hmm. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya tentang bagaimana tetap menjaga keumian. Ini yang susah, Mas. Ya, sampeyan ketambahan sak tetes wis tambah kemaki. Ya, sampeyan ketambahan rong tetes tambah kemaki maneh. Rasulullah Oke. tidak. Rasulullah manajemen buka tutup sumbatan tadi pinter banget. Ya, beliau menjaga dirinya tetap ummi. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran dibutuhkan seorang nabi dan rasul yang ummi, yang tidak akan menodai kesucian dan kemurnian itu dengan kemampuannya membaca dan menulis. Oke. Tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa ini ayat rekayasa Muhammad. Mengapa? Karena Muhammad menjaga keumiannya, tetap tidak bisaannya membaca dan menulis. Ini butuh pengorbanan luar biasa. Sampean ketambahan sidik tambah mayat tambah kemaki. Ya, Muhammad enggak. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Muhammad, bilang ke orang-orang, kamu ini, aku ini manusia biasa. Yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang betapa sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Manusia biasanya ini ditaruh di depan di ayat itu. Iya, Maka betul. menjaga kemanusia biasaanmu itu sungguh ikhtiar yang luar biasa. Oh, tambah hafalan titik hati wis tangan udeng-udeng wis. Tambah sithik wis nganggo jubah wis. Ya. Tambah sithik wis nyekel tasbih di mana-mana sudah. Susah untuk tetap kayak Chandra Malik itu tetap wis ngene ae lah ngene. Gelem ngene gak gelem ya wis mau gini ya kalau nggak mau ya sudah. Itu kan susah. Oke. Ya, itu kan susah. Nah ini Mas, ini kaitan antara ilmu dan akal di situ. Ya. Ilmu yang membuat kamu semakin berakal atau akal yang membuatmu semakin berilmu? Yang mana? Apakah jika akalmu tidak mendapatkan ilmu kemudian engkau tidak berakal? Apakah jika ilmu tidak bertemu akal kemudian tidak berilmu? Nanti dulu. Al ilmu nurun kata Rasulullah. Ilmu itu cahaya. Maka sifatnya cahaya itu menerangi dan menerangkan. Bukan menggelapi dan menggelapkan.
Coba saya tanya, ini kita sudah berapa menit aku ngobrol, sampean kira-kira mendapatkan yang mana? Mendapatkan yang menerangi dan menerangkan, atau mendapatkan yang menggelapi dan menggelapkan? Apakah saya mengajak sampean berbuat gelap? Itu yang menghina Kanjeng Nabi, penggal kepalanya, apa begitu? Ya. Oh itu, yang sikat. Oh itu, enggak kan? Enggak. Saya bilang, yang sejauh-jauhnya jauh itu loh, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Ya. Ini justru marahnya lumayan jauh ya Gus ya. Ini kan menerangkan. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sifatnya cahaya menerangi, menerangkan. Bukan menggelapi, bukan pula menggelapkan. Maka sesuatu yang mensifati sifat ilmu sebagai cahaya, itu akan terpancar sampai kepada pancaran cahaya wajahnya. Ya. Wajahnya tuh masih tangi turu bangun tidur ya cepat ngumpul nyawanya, senyum lagi ya, kemudian bisa ngobrol connect, omongannya enak, banyak ketawanya, banyak senyumnya. Ilmu agama tidak lagi terasa sedemikian beratnya. Semua orang boleh masuk surga, yang nggak ngebolehin itu siapa? Wong yang punya Allah, bukan sampean ya. Ya, semua orang sebisa mungkin kita ajak jangan sampai masuk neraka ya. Kan gitu harusnya. Bukan malah mendorong-dorong orang lain biar masuk neraka, surga dipek dewe. Ini gimana maksudnya? Mau sampean panitia atau gimana? Atau orang dalam ya Gus ya? Sampean kenal orang dalam lah. Kan gitu. Tapi Gus, gitu. Ini koma dulu sedikit Gus, koma sedikit. Ya. Ini kan juga sorry to say gitu. Ketika kita berbicara atau ada yang berbicara di mimbar lah dengan kapasitas sebagai ahli agama dan seterusnya, ini di masyarakat kita masih ada yang begitu. Gimana tanggapan sampean Gus? Iya. Karena memiliki banyak ilmu, banyak latar belakang yang menguatkan keilmuan, itu satu hal. Kemudian penguasaan diri ketika megang mic, itu hal lain. Gitu loh. Setebal-tebalnya ilmu itu satu hal. Kemampuan untuk menguasai diri di depan mimbar, itu hal lain. Oke. Sampean nyekel setrum aja kesetrum Mas. Kan gitu. Akan ada sistem-sistem yang sudah tersistem dengan baik pada setiap hal. Mikrofon itu alat pelantang suara. Maka apa yang terjadi? Siapa yang mendekati mikrofon akan lantang suaranya. Jangan heran. Gitu. Maka kemudian persoalan berikutnya, siapa menguasai apa atau apa menguasai siapa? Apakah si fulan itu yang berhasil menguasai mikrofon atau mikrofon itu yang berhasil menguasai si fulan? Oke. Wah, pegang mikrofon udah lupa diri. Lupa diri dia. Kafir. Waduh, yang gitu udah. Karena nggak kuat pegang mikrofon, persoalan cuma masalah kejiwaan itu. Jadi alih-alih dia harus diperiksa oleh lembaga hukum, mungkin yang dibutuhkan adalah pendekatan psikiatri, pendekatan psikologi. Karena ini tentang penguasaan. Ya. Sedang dikuasai oleh sihir dari mikrofon. Sedang dikuasai oleh sihir dari kamera. Sedang dikuasai oleh sihir lighting. Manusia itu berubah semuanya depan kamera. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu kan luar biasa. Kalau lagi selfie gini kan bisa miring semua kepalanya kan itu ya. Nggak tahu gimana, siapa kok bisa sepakat begitu. Senyumnya bisa sama kurang lebih. Kok bisa ya kan gitu. Ini sihir kamera kan gitu. Kita sedang berhadapan dengan tipu daya dunia. Tinggal siapa yang tertipu. Tinggal siapa yang tidak berdaya kan gitu. Maka penguasaan suatu ilmu adalah satu hal. Penguasaan terhadap alat-alat penyampai ilmu itu adalah hal lain. Oleh karena itu saya sangat menghormati pilihan-pilihan dari siapapun itu. Ada yang merasa tidak perlu mendekat-dekati sosial media, tidak perlu mendekati media. Dia hanya menjalankan fungsinya di tempat-tempatnya sendiri, ya entah itu di bilik-bilik pesantren atau itu di tempat-tempat pengajaran yang lain, tidak mau terekspos. Itu pilihan. Ada yang memilih untuk berjuang paling depan, ya. Kemudian berhadapan dengan kamera, dengan mikrofon, dengan publikasi, itu juga pilihan. Tapi masing-masing selalu disertai dengan
konsekuensi. Nah, ini sesuatu yang mendewasakan kita. Segala sesuatu pilihan disertai konsekuensi. Pilihan apapun. Bahkan ketika sampean memilih untuk tidak memilih. Itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Oke, Gus. Itulah menariknya. Nggak bosan lah sampean dengerin saya. Ini pertanyaanku masih banyak sebenarnya, Gus, tapi karena tadi udah ada kode buat reguler, ya udah aku simpen dulu pertanyaan berikutnya karena saya rasa kita akan diskusi sama teman-teman semua, Gus. Kita banyak sekali insight dan kalau kita melihat tadi aja tentang cara sudut batas dan jarak itu belum detail tentang pembahasan itu, tetapi malam hari ini saya rasa kita mempunyai sudut pandang minimal yang berbeda gitu, supaya kita tidak hanya melihat dari satu sudut, kita sudah mulai waspada terhadap jaraknya, kita juga sudah melihat bagaimana batasannya, dan tadi yang paling luar biasa menjadi satu pengingat untuk kita adalah jangan terlalu cepat untuk menilai ke sana, karena kenapa? Kita terbatas dengan pandangan gitu. Nah, itu menarik sekali. Nah, oke, ini udah ada yang raise hand, Gus Chan, kita akan diskusi sama Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas. Ya, silakan. Ya, tadi bicara soal hijab dan cahaya, saya ingin mengajukan pertanyaan kalau diizinkan. Silakan, Mas. Ya, jadi kita disarankan untuk berjemur sinar matahari demi membunuh virus ya. Nih. Jadi rupanya menurut penelitian ilmu kesehatan yang dibutuhkan dari sinar mataharinya untuk membunuh virus itu adalah cahaya ultraviolet yang ada di sinar matahari itu. Jadi pada intinya cahaya ultraviolet itu harus terkena badan tanpa halangan. Jadi kalau misalkan kayak kaca atau baju lengan panjang tertutup, hijab itu termasuk dianggap sebagai halangan. Jadi kalau misalkan kita dalam ruangan berada di samping kaca jendela dengan harapan kena sinar matahari yang lewat kaca jendela itu ya, itu kena sinarnya tapi tidak dapat ultravioletnya karena terhalang kaca. Begitu juga kalau pakai baju lengan panjang atau hijab. Jadi yang efektif itu dalam penelitian ilmu kesehatan adalah untuk menangkap sinar ultraviolet adalah berjemur di tempat terbuka sambil berbusana minim. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah apakah kita perlu menelaah kembali pemahaman tentang hijab demi memanfaatkan ultraviolet yang ada di sinar matahari ini? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ini maknanya pertanyaannya luas banget nih. Bisa makna dengan hijab yang fisik maupun non fisik gitu ya, kira-kira ya, Mas Aryo ya. Iya. Oke. Gus, silakan boleh langsung direspon, Gus. Oh ya, itu pertanyaannya ke saya atau ke sampean tadi? Kayaknya kesampaian deh, Gus. Oh, gitu ya. Ya kan saya tidak merasa ditanya. Juga boleh. Nah, berdua sampean dulu. Oke. Iya, matahari. Ya. Matahari ini entitas, ya. Yang jangan hanya berhenti melihat mataharinya saja. Ada matahari, kemudian ada sinar matahari, ada cahaya matahari, dan ada panas matahari. Mana yang mau dimaksud? Mataharinya tetap diam di situ aja, dari dulu ya di situ, nggak pernah mendekati bumi. Dalam bahasa yang mudah awam ya, saya nggak tahu kalau dalam pergerakannya yang rumit dia mendekat ke bumi, nggak tahu. Tapi dalam pandangan awam ya mataharinya tetap di situ. Tapi panasnya sampai ke bumi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang zat, kemudian sifat, kemudian asma, kemudian af'al. Oke. Zatnya matahari, sifatnya menyinari, kan itu sinar. Asmanya cahaya yang bagaimana? Oh, cahaya pelangi itu bias dari sinar matahari, cahaya pagi, cahaya apa, cahaya namanya banyak banget. Ya, af'alnya apa? Af'alnya yang sampai bersentuhan dengan kita adalah panasnya. Ya. Perilaku matahari, af'al matahari yang sampai kepada kita adalah panasnya. Oke? Zatnya tetap di sana apa adanya selama-lamanya. Sifatnya menyinari, namanya cahaya apapun itu namanya, banyak sekali nama-namanya, af'alnya panas matahari. Nah, ultraviolet ini berada di wilayah mananya?
Apakah dzat, apakah sifat, apakah asma, apakah af'al. Nah, kita perlu belajar itu. Contohnya tentang itu baru tentang api. Unsur api ada setidaknya ada 4 unsur. Angin, air, api, tanah. Api anggaplah diwakili oleh matahari. Air. Zatnya air. Ada yang tahu sifatnya air? Selalu turun ke tempat yang rendah. Itu af'al, dia bergerak turun. Turun, oke. Perilaku itu salah satu di antara perilakunya. Ya. Zatnya air. Sifatnya cair. Oke. Ya. Sifatnya cair. Asma'nya, nama-namanya, macam-macam. Ini komplit saya. Air kopi, air teh, ya, air putih karena nggak disediakan sama panitianya Abu Marlo, saya sediakan sendiri. Nah, ada air mata, ada air hujan, air sungai, air laut, asmanya ada 99 lebih. Oke. Zatnya air, sifatnya cair, asma'nya banyak banget. Af'alnya apa? Af'alnya air itu apa? Perilaku dasarnya air itu apa? Perilaku dasarnya air adalah membasahi. Air membasahi segala sesuatu, bahkan termasuk dirinya sendiri. Ya. Air itu basah enggak? Ya. Air basah, siapa yang membasahi? Dirinya sendiri. Nah, seringkali engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau baru menyentuh basahnya. Waduh, jauh, perjalanan spiritualnya masih jauh. Ya, baru nyentuh af'al, pikirnya sudah menyentuh zat. Zatnya ya. Oh iya, oke Gus. Engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau baru menyentuh basahnya. Nah, bicara lagi soal pertanyaan tadi, zat ultraviolet itu tadi, ini kan juga seperti halnya hubungan antara zat, sifat, asma, atau af'al. Ini di wilayah mana? Apakah itu dipasok oleh sinarnya, atau dipasok oleh cahayanya, atau dipasok oleh panasnya? Itu yang harus kita ketahui, dan itu tidak cukup hanya dengan perjalanan ilmu pengetahuan. Ya. Perlu juga perjalanan spiritual. Apakah iya untuk mendapatkan cahaya, kita harus selalu dalam keadaan terpapar oleh cahaya itu? Mana yang sesungguhnya terjadi? Kita yang mendekati cahaya itu, atau cahaya itu yang mendekati kita? Yuk, secepat-cepatnya sampean lari, lebih cepat mana dengan kecepatan cahaya? Iya. Itu baru cahaya, belum Allah tadi ya. Secepat-cepat engkau mendekat, Allah itu sudah lebih dulu dekat, kan gitu. Ya, apakah untuk mendapatkan akses terhadap cahaya, kita harus dalam keadaan terpapar oleh cahaya itu? Apakah kita yang harus mendekat pada cahaya itu? Apakah kita yang harus menyediakan diri untuk mendapatkan cahaya itu, atau cahayalah yang menemukan kita? Oke. Mana yang terjadi? Kegelapan yang menemukan cahaya, atau cahaya yang menemukan kegelapan? Ya. Itu harus dijawab. Ya, itu harus ditemukan. Kalau kita salah dalam merumuskan, tentu juga salah dalam hasilnya. Ya. Kita mau berbicara riset ya, namanya juga riset gitu. Tetapi begitu kita melihat itu, aku sama sekali nggak expect Gus Chan akan mengaitkan kepada zat, sifat, asma, dan af'al sih. Itu top sih Gus itu. Nah, aku kan sufi. Oh iya lupa. Sufi yang mengaku. Ya. Loh, by the way, di Indonesia ini sampean boleh mengaku apapun, silahkan. Karena tiap-tiap pengakuan akan disertai konsekuensinya, akan disertai kode etiknya, akan disertai ikatan tanggung jawabnya. Sampean ngaku jadi penyiar, kalau ketemu mikrofon udah terbata-bata gagap, ya bukan penyiar namanya. Gitu. Sampean ngaku dokter,
Kalau nggak tanda tanganmu nggak payu, resepnya nggak bisa metu, ya bukan dokter sampean. Kalau nggak bisa nyuntik, ya nggak bukan dokter. Ngaku-ngaku dokter kalau nggak bisa nyuntik, nggak keluarin resep, ya bukan dokter. Sampean ngaku insinyur, kalau nggak bisa bikin rancang bangun yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya bukan insinyur. Loh, saya ngaku sufi, ya karena memang saya sufi. Ya, sampean mau ngajak ngobrol 7 hari 7 malam, ya nggak habis-habis materi kesufian. Karena memang hidup saya. Di Indonesia ini yang tidak mengaku cuma satu, Mas Abu. Koruptor. Koruptor nggak ada yang mengaku. Ya, maling saja mengaku walaupun harus dipukuli. Persoalannya tidak ada yang memukuli koruptor. Koruptor tuh malah dikasih kamera, dada-dada senyum-senyum. Nggak ngaku dia. Ya. Kalau kata teman saya, Pidi Baik, dia mengatakan, koruptor itu melakukan kesalahan apa? Koruptor itu memang harus korupsi. Namanya aja koruptor. Jadi dia sedang melakukan kebenaran itu. Ya. Ya koruptor harus korupsi. Disebut koruptor karena korupsi. Apa yang salah kan? Kan dia kurang ajar. Konco-koncoku banyak yang edan gitu-gitu. Oke. Kapan-kapan Pidi Baik akan bersandingan sama Chandra Malik lah ya, kapan-kapan ya. Oke, seru tuh kayaknya ya. Mantap. Oke, Gus. Thank you, Gus. Ini ada pertanyaan direct message, Gus. Ini nggak bisa dibaca ya, ini direct message. Jadi pertanyaannya gini, apakah kebaikan itu jalan dari kesombongan atau kebaikan itu bisa membuat kesombongan? Bagaimana, Gus? Antara kebaikan dan kesombongan. Piye, Gus? Ya. Kebaikan bisa menyebabkan keburukan. Pun sebaliknya, keburukan bisa menyebabkan kebaikan. Sebab ini bukan tentang keburukan atau kebaikan itu sendiri. Ini tentang siapa yang berbuat dan dia berbuat apa. Apakah engkau sangka jika engkau tidak berbuat kebaikan, lantas kebaikan tidak ada? Sombong banget loh. Memang kalau nggak ada lu nggak ada yang nolong. Sorry deh kan gitu. Kebaikan itu ada atau tidak ada Abu Marlo, ada atau tidak ada Chandra Malik, kebaikan ada. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya. Keburukan itu ada. Walaupun tidak ada Chandra Malik, aku nggak mau nyebut sampean ya, sampean kan baik. Walaupun tidak ada Chandra Malik, keburukan tetap ada. Ini entitas kemurnian, berdiri sendiri ini, gitu. Nah, tiap-tiap kita sesungguhnya memasukinya, kemudian menggunakan bajunya. Manusia ini peristiwa jatuh dan peristiwa masuk. Ya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam. Ini peristiwa masuk. Sampean mau sholat duhur, apa syaratnya sholat duhur? Harus masuk dulu waktunya duhur. Kalau belum masuk waktunya duhur kan nggak boleh. Iya. Nah, sampean mau menyudahi puasa, apa syaratnya? Yo masuk dulu waktu berbuka puasa. Ya. Sampean mau sholat Idul Fitri, yo masuk dulu pada waktunya. Selalu begitu. Sampean pengen punya keturunan, ya harus masuk dulu. Kalau nggak masuk, gimana caranya punya keturunan? Sampean mau lulus dari instansi apapun, lembaga pendidikan apapun, ya harus masuk dulu. Semuanya peristiwa masuk. Jadi kebaikan pun demikian pula. Seseorang yang berbuat baik itu baru saja masuk ke dalam kebaikan. Kemudian dia bergerak mengenakan baju kebesaran kebaikan. Lantas apakah engkau akan mengatakan bahwa engkau yang berbuat baik, engkau yang berbuat kebaikan? Nah, itu yang namanya sombong. Mau sampean cuma pakai baju kok. Itu pakaian itu ada atau enggak ada yang memakai, tetap disebut pakaian, Mas. Nggih, mboten? Nggih, leres nggih? Iya. Pakaian itu ada atau tidak ada yang memakai, tetap disebut pakaian. Sampai kalau sombong yang paripurna dong, gitu. Cangkir itu ada yang memakai atau nggak ada yang memakai, namanya cangkir.
Allah tuh maha luar biasa, mengajari Adam-Adam nama-nama seluruhnya. Artinya apa? Tiap-tiap hal yang dinamai itu ada, itu tidak bergantung kepada orang-orang itu. Enggak. Ini disebut korek, ada atau tidak ada yang menyalakan, ya korek. Oke, Gitu loh. oke. Pun kebaikan. Kalau sampean menganggap bahwa kalau tidak ada sampean tidak ada kebaikan, itu terlalu berani. Itu yang disebut sombong. Ya. Satu sama lain kemudian diciptakan oleh Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya. Untuk kemudian saling bermusyawarah tentang sesuatu hal, mencapai kesepakatan-kesepakatan yang menjadi aturan bersama yang kemudian bisa hidup secara bersama. Oleh karena itu, saya termasuk yang sepakat sesungguhnya ketika pada awal-awal pandemi disebutkan kita nanti toh akan bisa hidup berdampingan kok dengan virus COVID-19. Saya termasuk yang sepakat. Persoalannya itu kan pendapat yang tidak populer. Iya. Ya. Maka tadi kecenderungannya ada pada apa? Pada membunuh, ultraviolet, membunuh, menghabisi. Loh kalau tugas kerasulan itu untuk menghabisi, habis manusia itu banyak yang tidak beriman. Tugas kerasulan bukan untuk menghabisi. Satu pun, ini sudah kehidupan yang harus diselamatkan. Nah, mungkin berbeda disiplin ilmu. Sehingga kemudian, coba sampean perhatikan bersama-sama, sampai detik ini, belum ada tata cara Nusantara. Belum ada tata cara Nusantara yang disepakati bersama untuk menyelesaikan urusan pandemi. Loh, kalau saya jadi presidennya, yo sampai mau mendoakan atau mengamini atau enggak? Jangan, yo. Jangan, saya jadi Chandra Malik aja, host Humor Sufi. Ya. Kalau saya jadi presidennya, saya akan mengatakan kepada rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sayangi, terserah sudah sampean mau pakai cara apa, bebas, yang penting sembuh dari COVID-19. Yang standar, mari bersama-sama masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu standar kita sepakati bersama. Selebihnya terserah. Kalau sampean keroan kok iso mari, yo wes mari gitu loh. Oke. Oh, memang nggak ada kan yang keroan? Yo, coba. Siapa tahu keroan sembuh. Ya, sampean mau minum jamu sembuh, ya sembuhlah itu namanya. Sampean mau mengunyah deplokan daun apa sembuhlah itu. Persoalannya kita ini jadi bangsa semakin lama semakin kerdil. Kalau vaksin bukan dari negara lain, kalau obat bukan dari negara lain, kalau nggak lolos dari standar akademis, standar kesehatan, dianggap bukan obat. Seolah-olah segala sesuatu harus ilmiah. Jika sesuatu harus selalu diselesaikan secara ilmiah, apakah tidak ada ruang untuk yang alamiah? Berapa banyak hal-hal persoalan dalam hidup ini yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara alamiah, alih-alih ilmiah? Apakah segala sesuatu persoalan harus diselesaikan dengan cara-cara akademis? Betapa banyak persoalan yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara non-akademis. Gitu loh. Kalau saya jadi presiden, silakan, sampai yang penting sembuh. Wah, itu nanti akan ada gerakan kearifan lokal, Nusantara akan hidup kembali jaya. Yang pakai madu ya sembuh, yang pakai deplokan daun apa ya sembuh, yang pakai air apa ya sembuh. Yang penting sembuh, udah gitu loh. Nanti persoalan nanti ada obat yang diakui standar tertentunya, itu disebut obat gitu lah ya. Ini disebut herbal atau apa, silakan. Yang penting melakukan ikhtiar secara bersama-sama untuk menyembuhkan diri. Persoalannya kan nggak ada itu. Ini harus lolos balai POM, ini harus lolos uji klinis, ini harus lolos ini dan itu dan lain sebagainya. Pakai standar yang harus sama ya. Padahal belum tentu kejadiannya sama. Seperti orang bikin nasi goreng tadi. Ya, secara resep memang begitu, secara buku begitu. Tapi begitu mengalami hakul yakin, ternyata ngerajani bawang tok lo nangis. Nangisnya ngerajani bawang tidak ditulis di buku resep-resep. Gitu loh. Oke, Gus.
Ikmal yakin itu sempurnanya keyakinan. Oh ternyata, nasi goreng itu panas ya. Lah kamu makannya pas panas kan gitu. Nanti kalau pas dingin ya dingin kan gitu. Di buku resep enggak ada itu nasi goreng panas. Ya sampai mari lagi rampung dingin langsung diuntal yo. Udah panas, udah pedes, beda-beda. Iya, Ya. iya. Ada yang menyingkirkan yang gosong, ada yang suka yang gosong, ya. Ada yang wah ini kurang asin tambahi uyah lagi, tambahi garam. Oh ini kurang pedes tambahi masih ngelepis cabe. Ini ikmal yakinnya akan menjadi berbeda-beda. Padahal dari buku resep yang sama. Pun juga persoalan apapun itu, selesaikan dengan tata cara masing-masing yang merupakan kearifan lokal yang berakar tradisi. Kalau memang menghasilkan kesehatan, kesembuhan, silakan. Daripada hanya semata-mata mempercayai teori yang namanya yang diyakini teori modern, sinar ultraviolet, wah harus begini harus begitu. Loh kita ini loh dari kecil diajari DD, diajari jemur sama orang tua kita kok. Musim atau enggak musim COVID, kita ini berjemur tiap hari. Cuman persoalannya semakin lama semakin tidak mau berjemur, kan diejek sama Bob Marley. Oh kamu bilang kamu cinta dengan hujan. Ternyata ketika hujan jatuh, kamu cari payung, kamu berteduh, kan gitu. Siapa di antara kita sekarang yang kapan sampai terakhir hujan-hujanan? Saya baru 2 mingguan yang lalu hujan-hujanan saya. Sampai terlalu banyak. Seminggu yang lalu Gus hujan-hujanan Gus. Terlalu banyak, sumpah pikirannya. Nanti kalau kehujanan sakit ya batuk-batuk, pilek nggak bisa kerja segala macam. Wow, udah naluri ke anak-anaknya udah hilang. Kok Jakarta sumuk ya? Ini apa Merapi mau meletus ya? Wow, di ruang ber-AC. Loh kita ini loh menjauh-jauh. Perbuatan kita ini kan perbuatan menjauh-jauh. Sehingga harus diingatkan lagi untuk mendekat. Nggak boleh kena kaca, nggak boleh kena. Segala teori yang dibaca tadi loh, nggak ada yang dilakoni, Mas. Kenapa? Ya karena bangunnya siang. Telat bangun. Iya. Oke Gus. Saya tahu kenapa saya tidak rajin bangun pagi. Saya tahu kenapa saya tidak rajin bangun pagi. Karena saya rajin bangun siang. Oke, boleh tepuk tangan untuk Chandra Malik, luar biasa. Gus, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak Gus, tapi saya rasa paparan-paparan yang disampaikan barusan itu juga mewakili dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari YouTube maupun yang ada dari banyak sekali dari direct message yang nyampe gitu ya, dan itu luar biasa. Terima kasih Gus, malam hari ini sangat-sangat memberikan wawasan, sangat-sangat memberikan pencerahan dan mudah-mudahan kita berubah dari tidak hanya Ainul melihat gitu ya, tetapi kita masuk ke dalam ikmal tadi Gus. Terakhir Gus, final statement, monggo Gus. Ya, sampean pasti merasa kurang mendengar paparan saya tadi. Oleh karena itu, tolong didorong terus-menerus Abu Marlo untuk kembali mengundang saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat itu belum pernah. Why so serious? Biasa saja. Belum pernah ada pembicara dialog positif yang final message-nya seindah malam ini Gus, belum pernah ada. Ini cuma milik sampean. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang sangat penuh dengan kasih sayang gitu ya, yang udah deh pokoknya malam hari ini kita sangat dipenuhi dengan, meskipun semuanya dibalut dengan canda, dibalut, emang mungkin dari Chandra itu dari canda harusnya kali ya, cuma ada ini jadi Chandra Malik harusnya sebenarnya ya. Oke, Malik itu kan yang memiliki, yang rajanya gitu, memang rajanya bercanda mungkin ya gitu kira-kira. Oke, nah so teman-teman ibu dan bapak, terima kasih sekali lagi, dan kita menunggu sekali kehadiran lagi Chandra Malik hadir ke Dialog Positif. Dan yang paling pasti statementnya yang paling menarik adalah, jika segala sesuatu harus ilmiah, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang alamiah? Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.